Ya kasih tahu lah si Hagar diusir gara-gara apa? Soalnya aku nggak pernah baca. Gara-gara apa diusir dia? Karena saya sudah diusir, dia baru ada apa Islam. Makanya kalian nggak mengikuti kalian dari kejadian sampai Ismail diusir. Kan nggak ada kalian ikutin itu kan? Sesudah diusirnya dia baru kalian ikuti. Siapa si Hagar sama si Ismail. Kalau belum diusir itu dulu belum, masih kalau pikir udah jangan pengusiran. Ya iyalah. Harus kita ikuti dari mana makanya. Kenapa ini kakakku? Makanya dia 16. Coba buka. Makanya tahu. Di sini aja pun si Sarah nggak punya anak pun. Iya, tetep layar dulu teman-teman ya. Saya sapa dulu Adi, dibuka mikrofonnya sama Gonyel ini. Kristen atau Muslim ini? Berdua ini. Silakan dibuka mute-nya. Gonyel sama Adi. Adi itu Kristen tuh. Oke, Gonyel. Gonyel, di mute dulu Adi. Tetep layar juga teman-teman ya. Si Sarah di sini nggak ada anaknya, si Hagar yang nggak ada anaknya. Itulah si Ismail anaknya. Saya tidak tanya ada. Ini kan ada. Kau bilang tadi si Sarai. Di sini nggak punya anak si Sarai. Orang udah dibikin. Aduh, dia tidak mengerti pertanyaan saya. Dengarkan saya ya. Nama bapaknya Sarah siapa? Aduh, ada Bang Juma. Nama bapaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau siapa ini panjang lidahnya ini. Malas aku ngawani nih. Ya. Loh, ngawanin siapa? Kenapa Mak Lampir turun? Loh, kok turun dia, Bang? Takut katanya. Oh, siapa ini? Aku takut ini katanya. Mananya siapa nama bapaknya Sarah? Takut dia, takut. Enggak, dia bilang begini, Bang. Saya tidak mau sama ini. Panjang kali lidahnya katanya. Saya bingung panjang lidah apa, Bang? Emang kita panjang lidah, Bang? Takut dia, takut. Takut. Di dalam tubuhnya ada 8 roh iblis. Bang Suma hadir. Iblisnya klepek-klepek cari jalan keluar. Kabur. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Dia sadar ternyata ada yang naik. Sang penginjil yang asli hadir. Kabur. Ya. Assalamualaikum, Bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mak. Opung itu lari opung tuh. Manggil aku ayang tadi, manggil aku ayang, kurang ajar. Ayang aku dipanggil. berarti sampai nenek-nenek kayak tadi itu pun sudah kenal Bang Suma berarti ya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya, masya Allah. lompat dia terus. Masya Allah, subhanallah. Jadi nenek-nenek pun sudah kenal sama Bang Suma. Masya Allah, goyang ini. Nggak paham nih dia yang ditanya apa, yang dijawab apa. Abraham anaknya, bapaknya namanya Tera. Sarah bapaknya namanya Tera. Kenapa kawin satu darah? Mana ada? Salah Dinda, kamu itu nggak paham bener ya. Dia itu orang-orang kayak tadi ini kan Al-Quran sudah sampaikan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Al-Quran ini datangkan menjelaskan tipikal, sifat, karakter, cara pola hidup mereka dalam menggantikan posisi pencipta langit dan bumi dengan manusia atau roh yang mereka sembah. Wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara orang kafir itu yamuddunahum fil ghayyi, mereka saling membantu dengan setan-setan dan menyesatkan. Mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi dia tahu, mereka paham. Masakan iya ada orang nggak ngerti,
Abraham punya bapak, kemudian Abraham punya bapak memiliki istri yang lain. Oke, kemudian bapaknya Abraham punya anak perempuan dari istri yang lain. Lah, itu namanya saudara, Cak Ayu. Saudara sebapak namanya, berasal dari batang yang sama. Jadi buahnya satu batang dia, cuman berbeda ranting gitu. Masa ada orang setua itu nggak tahu kalau itu adalah saudara? Ya saudara lah. Saya nih punya istri pertama punya anak laki-laki, istri kedua punya anak perempuan. Anak saya ini saudara nggak? Saudara. Kenapa nenek tadi itu pura-pura nggak tahu? Karena itu tadi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu. Jadi mereka memang ditunjuk untuk menyesatkan manusia. Tengok aja mukanya tadi kayak bakul nasi yang habis diinjak mobil truk. Betul, betul. Iya, peta Bang. Peta. Dulu pun orang peta juga ini, tapi sekarang udah muslim udah nggak peta lagi dia. sudah apa perlu saya turun dulu baru bisa naik yang lain? Kalau saya turun mungkin pengikut Zatanis bisa naik. Oh Bang, tadi ada naik host itu Henry Silalahi tadi minta naik host, naik kan host, sok paten dia, banyak kali gayanya. Kok belarian semua orang tuh, belarian semua, takut diinjilin. Takut. Ini iblisnya yang ngomong tuh, jangan, kalau ada Bang Juma jangan cabut plan, nanti udah berserak, bagus gak usah. Itu iblisnya yang ngomong. Aku bang dikatakan blender muka peta tuh kalau sudah ada guru kita di sini nggak bisa aku ngegas bang. Mulutku terkunci, tapi kalau di room dia aku gas dia memang. Memang iya, ngakuinnya kenapa? Akuin kenapa? Kamu nggak aja. Memang iya kenapa? Dulu kan peta. Enggak, artinya wajah wanita itu Islam itu wudhu yang membuat. Wudhu, kecerahan. Memang rata-rata semua itu macam Allah tuh berikan apa ya? Bentuk fisik perbedaan antara Islam dan Kristen. Itu betul. Biniku dulu peta mukanya. Betul, sama. Tapi setelah masuk Islam berbeda memang. Langsung dia meleleh dari apa? Dari air wudhu. Boim. Warbion. Tadi host ada Silalahi di bawah, Silalahi. Nantang dia. Nek kan. Nek, kau naik. Maaf ya, saya biasa mengganggu ini kalau kayak gini mengganggu jadinya kan. Bang Blender yang siapa ya? Aku naikkan Bang Blender siapa ya? Ya, Wardi Bon. Monitor, Boim. Turun. ODGJ namanya ya. ODGJ. Buka mute-nya. Aduh. Tadi ada Silalahi di bawah, nantang dia. Naikkan aku katanya. Berarti akun privat yang bisa naikkan itu hanya host. Yang di bawah minta tolong, yang naik tolong Kristen dulu ya. Yang Islam gak usah naik. Ya untuk apa? Sudah ada guru kita di atas. Tap layar aja yang Muslim. Ya kan, tap layar. Ya tap layar lah. Itulah. Yuk, buat yang Kristen, kesesatan Kristen, Lubai monitor. Aduh mah, sampai di atas nggak ngomong. ODGJ ini siapa nih ODGJ? Peta. Yang Kristen, teman-teman yang Kristen berserak nanti. Jadi kalau kalian ya Kristen ya, ketika agama kalian dibahas di sini ya, kalian bela iman, jangan sampai nanti anak keluarga kalian mualaf, kalian salahkan kami kalian salahkan. Karena apa? Yang nonton dari pihak Kristen banyak.
Kalau yang tua-tua kayak Opung tadi, ya itu udah payah tuh, udah doktrinnya udah berat. Tapi yang remaja-remaja ini banyak yang sadar loh. Karena mereka pintar-pintar, ditengok, ditonton. Ini kenapa Kristen gak ada yang berani naik ke atas? Kan begitu. Kok gak ada yang membantah? Di scrollnya lewat, terlihatnya di sini. Kok gak ada yang berani bantah? Edi Suestring, monitor. Onik Biku. Aduh, mak. Ya, tidak ada yang berani membantah. Itu akhirnya apa? Pelan-pelan mereka mencari kebenaran, membuka kitabnya. Yang tadinya tidak pernah membuka kitab, akhirnya dibukanya kitab. Kalian suruh anak kalian belajar, nak, biar pintar. Kalian sekolahkan, kalian kuliahkan anak kalian, biar supaya pintar. Orang yang rajin membaca itu pasti pintar. Norwegia, di Prancis, setiap hari 10 orang mualaf. Karena apa? Rajin membaca. Tengok di internet. Banyak kali pun itu. Paulus penyesat, Yesus bukan Tuhan. Banyak, dan dibacanya. Ini benar, kenapa nggak dihapus? Kenapa ini ada gitu loh. Dan di sini juga loh. Kenapa? Blender, itu Bento disapa dulu. Bento. Jaringannya pun jaringan Oten. Bento monitor. Bento. Ya. Tengoklah. Ya. Islam Kristen, Bos. Kristen saya. Aduh. Kenapa? Kok Kristen tahun 2005 nih? Si Roy siapa? Si Roy. Ada apa? Roy monitor. Ada apa, Bang? Bentar, Roy. Ada apa dengan Sebentar. Kristen? Iya, si Roy ini. Roy. Aduh, aku nih orang-orang ini kok payah-payah kali bicara. Dah lagi piring dah. Apa aja lama kali pembicaranya. Kapten J. Ohana. Apa yang dibicarakan? Tunggu, Kapten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa apa ini? Apa? Iya sebentar kok. Ya, diizinkan masuk. Izin ya, mau Pak bicara. Kapten. Ya Islam kan? Dibawa dulu ya Bang ya. Abang Islam kan? Nggak ada saya mau bicarakan. Izin boleh? Apa yang mau dibicarakan? Begini. Itu tadi saya dengar cuma segala masukan. Si logika buka komel itu. Alah, udahlah Bang, usah bahas itu Bang. Udah Bang. Itu aja Bang, dibawa aja Bang. Usah bahas itu Bang. Udah. Andreas monitor. Saya siapa? Andreas. Andreas. Saya jambak kamu Islam Kristen, Andreas. Saya turunkan lagi. Ya, siapa nih lah Bento? Bento aja. Assalamualaikum, Bang Peta. Waalaikumsalam Ada apa, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Badaro suaranya udah bagus ya? Agak sedikit. Sebentar lagi insya Allah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku, Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum. Masya Allah. Lanjut. Saudara Bento. Di G atau di D? Ya. Masih di D ini. Baru nyampe, Ada apa, Bang? Oh gitu. Oh iya. Nggak teriris Bang, itu ada pertanyaan di depan. Di atas di temanya. Kesesatan Kristen. Waduh. Silakan. Ada apa? Mau bahas apa ini? Itu temanya Bang. Kalau saya sedih kali sih bacanya. Ini hostnya bikin tema kok kadang-kadang benar-benar pintar gitu loh. Cerdas bikin tema. Heran saya. Iya. Bingung kok sesat? Norak ya? Sesat. Bilang. Kristen sesat di situ dibuat. Terima nggak kau tuh, Bento? Ya enggak dong. Lanjut Bang. Dari mana kau mengatakan enggak? Ya, biarpun Kristen sesat, Islam sesat, saya nggak pernah mengatakan itu. Nggak usahlah disesat-sesatkan orang. Itu pribadi masing-masing. Mau sesat mau enggak.
ikutilah agamamu dengan baik dan benar, kan gitu. Kalau Kristen itu bukan agama. Kalau kami itu bukan agama, Bang. Lalu apa, Bang? Kepercayaan. Partai politik. Oh, kepercayaan. Sama Kepercayaan seperti kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Oh, berarti animisme, Bang ya? Kepercayaan itu animisme artinya. Ya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Nah, itulah Tuhan apalagi alam semesta. apalagi apalagi Yesus jadikan Tuhan alam semesta. Nah, ini Karena dia. Islam itu kan duluan lahir. Baru tahun berapa lahir Islam, baru ada Kristen udah lahir dari abad pertama. Kan gitu. Tapi begini saudara, coba ya, saya kasih data kepada saudara ya, bahwasanya di dalam kitabnya Anda itu jelas sekali bahwasanya ibadah Kristen ini kan sesuatu yang dibuat-buat, tidak berlandaskan kepada ajaran Yesus. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Theophilus, ya paman, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Nah, kalau Anda ditanya, di mana Yesus mengajarkan ke gereja, di mana Yesus mengajarkan makan babi, kelimpungan Anda nanti. Karena itu tidak ada itu. Itu bukan diajarkan di gereja, bukan anak kecil kita mah. Tidak, masalahnya Anak kecil itu mah pertanyaan-pertanyaan anak TK itu, Bang. lu kok anak TK pula? Tidak ada artinya. Iya, anak TK itu Sekarang begini saudara, yang menjadi tidak punya pertanyaan, pengalaman itu. Nggak Loh, ini ada dalil di kita. agama itu. Bukan itu inti agama adalah inti agama tahu apa inti siapa agama? ya pencipta alam semesta ini. Walaupun Itu aja, tanyalah. Bang, kenal pot Mio juga Anda bisa jadikan sebagai Tuhan. Anda labeli pencipta langit dan bumi. Bukan. Bisa. Kenapa Siapakah tidak? pencipta Masalah alam semesta ini? oke. Tahu nggak siapa? Tahu nggak, Bang? Tuhan lah. Abang. Nah itu. Nah, Tuhan Yesus lah kapan? siapa? Tuhan Anda mengatakan Yesus gitu. Anda siapa Tuhan Anda namanya? Tuhannya Yesus. Tuhannya adalah Yesus itu Tuhan. Tuhanku. Hah? Sejak kapan anak Maria jadi Tuhan? Itulah kamu nggak tahu. Harus tahu Coba dulu siapa Tuhan. saudara buktikan ke kami di sini, ya. Sejak kapan anak Maria itu Tuhan sedangkan dia manusia? Coba. Gini. Gimana? Dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus nuzul melalui Bunda Maria. Justru itulah bukti dia bukan berdasarkan sperma. Tuhan. Justru itulah bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dengar dulu, jangan asal nyocos. Dengar dulu. Kalau mau nanya saya kasih tahu. Mau terima mau enggak itu urusan Ya, Anda tadi mengatakan Kristen bukan agama. Iya, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Terus ajarannya dari mana? Di Alkitab, coba baca itu. Tidak Ya ada itu tadi saya satupun baca ayat. Bible. Tadi saya baca Bible, Anda justru mengatakan anak-anak. Gimana? Yang mana yang betul? Tidak ada satu itu pun. Iya, omonganmu itu yang di dalamnya itu tidak masuk akal. Lah, kok tidak masuk Terus akal? lagi- Dari mana ajaran Bible Kristen itu- ini? Gimana sih orang ini? Dibaca Muter-muter. mulai dari A. Tadi ku baca Anda dibaca. mengatakan itu anak-anak. Dibaca, Mana yang betul? jangan kayak maling curi-curi ayat. Ya, Mulai jangan dari kalau A sampai Z gimana? dibaca, Bang. Apa sih orang ini? Itu namanya Apa kau itu maling kenapa? kalau curi-curi ayat. Maksudnya? Mulai dari A sampai Z, mulai dari kejadian sampai Kau yang maling, woi, kau yang maling Bento, enak aja kau bilang maling. Ngomong apa orang ini? seperti Kebanyakan makan babi, maling, jadinya bukan kayak gitu. maling. Seperti maling. Inilah akibatnya kalau terlalu banyak makan babi gitu. Ngomong entah apa dibilangnya. Seperti maling nyuri-nyuri ayat. Baca Kok dulu mulai A sampai Z. Maksudnya Baru apa? kamu Saya harus baca mengerti. kitab Kejadian di sini, gitu. 2 tahun baru selesai. Mulai kejadian sampai wahyu dibaca Bible. dulu pelan-pelan. Baru. Jangan baca yang Udah kau turun sana, kau Yang pergi jilat enak-enak. pantat pendeta sana, kau jual sana ya, sana, Sudah tua, bau tanah, bau neraka pula kau.
Dibacakan Bibelnya, dibilangnya kayak anak-anak. Giliran ketabok dibilang kayak anak-anak. Giliran ketabok bilangnya baca semua, jangan curi-curi. Boleh bertanya Bang Juma? Iya silakan. Di YouTube sama di Google itu ada menyebutkan sahabat Nabi yang bernama Jubair meminum darah bekam Nabi. Apakah betul? Ya, betul. Apakah surat pengharaman, ayat pengharaman itu sudah turun? Ya, sudah. Lalu kenapa sahabat Nabi melakukan itu? Ya, jadi gini, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu karena faktor kecintaan, bukan karena seperti di agama Anda. Justru diajarkan makan daging, makan darah, minum darah. Kalau yang dilakukan oleh para Perumpamaan Bang Juma. perumpamaan, oh gitu. Benar-benar diminum. Oh gitu. Sedangkan Nabi klaim bahwa minum darah itu tidak akan mengharamkan dia disentuh api neraka. Iya, karena kecintaan orang itu yang melakukan itu. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Kecintaannya, ketaatannya kepada Rasulullah menghantarkan beliau saking cintanya. Artinya apa? Bukan dari aspek minum darahnya, tapi karena aspek cintanya kepada Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud jangan makan darah, jangan minum darah adalah orang-orang yang kayak Anda yang gemar makan darah. Orang Kristen membekukan darah binatang, darah babi, darah anjing, habis itu digoreng, dibakar. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Yang saya Jelas-jelas tanyakan, kenapa Nabi berani klaim ayat Apa tidak akan sih? sentuh api neraka? Iya Itu memang. masalahnya. Jam itulah bukti bahwa beliau menjamin orang yang cinta kepadanya. Kan jelas dalam Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangankan darahnya, barang yang pernah dicium oleh Rasulullah pun kami umat Islam berlomba-lomba menyentuhnya. Karena kecintaan. Tidak seperti kalian, sangat membenci Yesus. Itulah Kristen, benci sebenci-bencinya sama barang yang Yesus. lain itu tidak diharamkan. Masalahnya itu. Tapi darah ini diharamkan. Ya itu kan Masalahnya. spesial dari Rasulullah. Yang dinilai oleh Rasulullah adalah kecintaannya. Kecintaan orang itu terhadap waliullah, terhadap wakil Allah, yaitu Nabiullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kalau Anda menyatakan hal itu, babi diharamkan. Kenapa pula kau kawin sama babi? Dalam tubuhmu ada babi, padahal jelas-jelas Yesus mengharamkan babi. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kau makan babi? Yesus mengharamkan babi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan yang haram itu, yang najis itu yang keluar dari dalam hati. Kapan? Apa hubungannya dengan babi? Nggak ada hubungannya dengan babi itu. Nggak ada Coba hubungannya jawab dengan... yang tadi. Kenapa itu? Sudah ku malah jawab. melanggar Sudah ku larangan jawab. darah itu, Sudah Bang Juma. ku jawab. Kenapa kau makan babi sementara dilarang oleh Yesus makan babi? Kenapa? Aduh. Ada. Ya sudahlah Bang Juma. Ya sudahlah, Kasih ya sama Bang Juma nggak bisa kamu ke berjawab gereja, ini. colok pantat pendetamu biar kau waras. Jangan jadi gila terus. Giliran agama Islam, pandai kau lihat. Tapi agamamu sendiri, Yesus melarang. Tapi kau lakukan semua yang apa yang dilarang Yesus. Ada nggak yang Kristen lakukan sesuai dengan perintah Yesus? Tak ada. Bang Blender, disapa lagi tuh Bang Blender, Rina Del. Rina delapan. Halo. Bang host, numpang promosi host. Silakan Kanda. Iya, kepada netizen yang ada di bawah, salah satu tempatnya Gurunda Suma, nih
silakan main ke sini. Khusus untuk rekan-rekan API yang ada di Sulawesi Selatan, itu kita akan berikan diskon khusus Masya Allah. persen ya. Silakan mampir di Takasimura yang terletak di Jalan Lama Dukeleng, rumah makan ya, restoran yang bagus ruangannya. Silakan berkunjung. Khusus untuk API Sulsel ada diskon khusus 20%. Masya Allah. Jalan Maduk Keleng nomor 9 ya. Iya, betul Bunda. Iya, Masya Allah. Silakan teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ada di Sulawesi, silakan mampir dan singgah. Makanannya mantap, dicoba dulu baru bisa bicara. Diskon Iya, ya, diskon Pak. Rumah makan Takasimura. Ya. Khusus untuk rekan-rekan API yang ada di Sulawesi Selatan, silakan mampir. Itu ada diskon khusus untuk API. Oh iya. Tunjukkan kartu anggota ya. Ya, cukup sebut API aja. Oh iya. Wah. Nah, sebut APPI saja. Atau netizen Bang Suma atau netizen APPI menyala gitu ya Bang ya. Oke. Sebut saja bahwa dia adalah netizen daripada Bang Suma, netizen Bang Blender, Mbak Nora atau siapapun apologet Muslim, itu ada diskon khusus 20%. Insya Allah. Oke. Lanjut. Bunda Rina, monitor. Bunda Rina. Ya, Islam Kristen. Oh, Kristen ya. Iya. Oh iya. Tuhannya siapa, Bun? Tuhanku Tuhan Yesus Kristus. Yesus ya Tuhannya ya. Iya. Sejak kapan jadi Tuhan dia? Tidak. Sejak kapan jadi Tuhan, Bun? Saat aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aduh, Kristen nggak pernah selamat loh, Bun. Nggak ada yang selamat Kristen. Iya, kalau itu kan keyakinanmu. Kalau Enggak loh, menurut iman Kristen. Nah, sekarang gini saya tanya, Bunda mengimanin Yesus sebagai Tuhan, benar? Iya. Nah, tetapi ketika tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, sanksinya kemana? Neraka. Nah, neraka kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang ngajarkan atau merintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan di kiri? Ayo. Ayo. Siapa yang ngajarkan? Ayo. Jadi saya mau jelaskan dulu sedikit. Adakah Yesus mengajarkan, memerintahkan? Ayo, masuk neraka ya, kena ya. Enak. Nah, ya kan? Boleh saya ngomong? Ya. Oke. Kita kalau meninggal itu hak seseorang, mau memakai apapun no problem, karena yang muslim silakan Allah muslim. Udah, Kristen, itu oke. Yang pertama udah, nggak apa-apa. Yang kedua, beda. Bunda. Yang kedua, oke, terserah Bunda membantah. Yang kedua, tadi kita sudah sepakat yang tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus maka akan masuk neraka. Nah, yang kedua, di mana? Apakah? Yang kedua, Bunda, apakah ada Yesus mengajarkan, memerintahkan kalian ibadah di gereja? Ayo. Ada? Kalau kita gereja itu ada sejarah berdirinya gereja. Saya tanya, apakah ada Yesus? Tadi kan konsekuensinya gini. Ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka akan masuk neraka. Nah, apakah ada Yesus mengajarkan atau memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Ada kan? Mana? Hancur udah masuk neraka. Mana? Di mana tertulis? Dengar baik. Semua orang itu punya tradisi. Jadi bisa
menjatuhkan yang lain dengan yang lain. Kita Masuk neraka Kristen semua, udah sepakat kita. Nggak ada. Selama kalian tidak bisa menunjukkan Yesus ada memerintahkan untuk berdoa, beribadah di dalam rumah ibadah, maka kalian semua Kristen masuk neraka. Selesai. Apoklen. Maka ya, udah ya. boleh saya Udah tanya? habis. Udah habis kan lagi. Oke, Bang Blender bentar. Ibu Rina, teman-teman dibantu follow-follow Bang Andi akun baru Boleh ini. saya tanya? Ya bentar Bun. Dibantu follow-follow Bang Andi ya teman-teman yang di bawah ya, yang 2 juta orang ini bantu follow-follow Bang Andi. Silakan, lanjut Bang Zuma. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut pendapatmu kesesatan yang seperti apa Kristen itu? Apakah hanya karena tidak mengikuti perintah Tuhan? Tetapi perintah Tuhan itu kan sesuai dengan ajaran kita Kristen. Ada 10 hukum. Nah, itu perintah Tuhan yang kita patut lakukan. Kalau tidak kita lakukan, itu kita masuk neraka. Itu keyakinan kita. Begitu. Iya, kan tadi kan gak ada perintah ajaran. Tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, Bun. Itu aja udah. Sepakat ya, Bun? Clear ya? Blender, aku mau jawab. Di gereja nggak pernah dibilang kalau mati pakai jas masuk neraka. Nggak pernah. Jadi mau pakai sarung mau pakai Bang Zuma lagi dosamu standby ya. itu. Silakan Bang. Iya. Nah, Jadi gini, di dalam kitab Ibu dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Kenapa? Ulangin, coba ulangin. Gimana? Membawa ajaran Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus, ya, dia berada dalam hidupnya Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup layaknya Kristen atau hidup layaknya Yahudi? Yesus waktu hidup ajarannya nggak pernah bilang kamu ntar matinya kamu Mulai pakai jas ya. Enggak, Mulai- nggak pernah bilang gitu. Emang iya Mulai- beneran. bawa mulai saya ulang dalilnya, saya ulang dalilnya. Nggak pernah ngomong. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, dengerin dulu. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu hidup layaknya praktisi Taurat atau hidupnya seperti Kristen? Kristen karena dia Dengerin. membawa Berarti Yesus masuk ke gereja gitu. gereja Yesus makan babi Gereja gitu. itu memang udah diajarin Yesus. Jadi Yesus Bang makan Zuma. babi. Gereja itu Yesus ada di makan hati asu saya. gitu. kalian kok sampai ke Yesus kanan. Yesus ke gereja Rina, ibadah oke, minggu Ibu menyembah Rina, dirinya gitu. Gereja itu ada di hati kita. Tubuhmu jangan adalah bawa baik ajaran Allah, bullshitnya, baik Allah tolong itu ajaran bullshitnya jangan dibawa. Saya tanya, apakah Yesus itu hidup? Saya tanya dulu ibu-ibu, saya tanya ya, apakah Yesus itu hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Jawab. Suku Bang Zuma, bukannya agama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya ampun. Contoh, saya kasih dalil ya. Tolonglah jangan gila permanen ya. Jangan Ibu di-mute sekarang, ya. ibu-ibu Bang Zuma sekarang, juga jangan ibu-ibu sekarang berada di Komal Islam, di-mute. bukan di gereja. Saatnya kebohongan Anda tanggalkan dari kepribadian dan tabiat dan watak kekristenan kalian yang dibesarkan dari kebohongan itu. Oke? Gini, di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabtu, Yesus masuk ke sinagoge lalu berdiri hendak membaca dari isi perjanjian lama atau kitab Tanakh. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen juga melakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan dalam hidupnya? Jawab. Ayo, saatnya kebohongan Kristen itu kita bongkar habis ya. Supaya Kristen ini jangan besar mulut,
seakan-akan selalu bawa-bawa nama Yesus, nabi yang datang kepada Bani Israel, padahal mereka ini penyembah setan. Ayo, Yesus seperti biasa kebiasaannya pada hari Sabtu masuk ke sinagoge. Tahu sinagoge? Rumah suci. Di dalamnya tidak boleh pakai sandal, pakai sepatu, tidak boleh pakai kulup, tidak boleh pemakan babi masuk ke dalam. Sedangkan gereja kumpulan orang-orang berkulup, saling patok. Lalu kemudian tempatnya pemakan babi yang tidak pernah mandi junub. Itulah gereja. Pakai sandal, pakai sepatu masuk ke dalam. Ya, bagus kalau dia pakai sempak juga. Jadi di dalam pengajaran Yesus sendiri, kebiasaannya pada hari Sabtu sering masuk ke sinagoge membaca kitab Tanak. Kitab yang dibaca adalah kitab yang berbahasa Ibrani. Apakah Kristen ketika diterangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hari Sabtu ke sinagoge, bukan ke gereja dan bukan hari Minggu. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Tidak. Silakan berbohong. Apakah Kristen mempraktekkan ini? Silakan berbohong. Silakan berbohong. Siapa yang mau Kristen berbohong duluan? Silakan. Waduh, kena juga Bang Zuma. Nggak apa-apa, sabar aja. Silakan Ibu Rina, pertanyaannya Bang Juma. Yesus itu waktu hidup, ya hidupnya seperti Yudaisme atau hidupnya seperti orang Kristen? Silakan. Kalau nggak bisa menjawab, balik tanya aja. Nanti Bang Juma yang akan menjelaskan. Hidupnya Yesua Masya itu seperti apa sih? Diskusi kayak gitu. Jangan bawa ibu-ibu naik. Di sini bukan tempat arisan ember bocor loh. Di sini tempat diskusi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan perasaan. Silakan Bang Juma, lanjut lagi. Aku bangkit lagi. Sama aja besar kecil sama kena juga. 2025 saatnya kita bongkar-bongkar ya kebohongan-kebohongan supaya anak bangsa ini nggak ketipu dari agama ajaran dari barat ini. Di dalam Bible 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Salah satu contoh nih supaya tidak berat. Lukas 4:16, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Yesus masuk ke sinagoge. Setiap Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Pertanyaan saya, apakah Kristen hidup sama seperti Yesus masuk ke sinagoge pada hari Sabtu? Kebohongan dimulai. Teng-teng. Sekarang jelaskan kesesatan kekristenan. Kalian jangan cuma maki-maki pendeta saja. Saya jelaskan kebohongan kalian itu. Kita tuh tidak perlu dibela. Kita kebohongan Kristen itu dengar. Kalian Kebohongan yang Kristen itu dibela. Kalau kita tuh nggak butuh. Kebohongan Kristen. Kamu yang diam. Wahai pembohong, umat pembohong, umat Dajjal, pengikut Dajjal, dengarkan. Di situ dikatakan orang Kristen wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus dalam hidupnya setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge. Apakah orang Kristen setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge atau masuk ke kandang domba berkuluk? Tempat kumpulnya orang-orang yang tidak mengenal mandi tahir. Coba kamu jujur dulu Ibu. Kebohonganmu terbongkar. Kristen itu tidak pernah masuk ke sinagoge. Kristen itu masuk ke gedung, tempat penyembah pagan, penyembah kepada anak orang, penyembah kepada roh, gitu. Silakan Anda tunjukkan fakta bahwa Kristen hari Sabtu itu masuk ke sinagoge. Di mana sinagogenya orang Kristen di Indonesia ini? Saya mau tahu. Silakan. Silakan Bu Rina. Kebohongan dimulai. Kabur. Oke, logical fallacy Kristen atau Muslim? Kristen itu. Oke, silakan. Silakan, mau ditanggapi temanya atau kayak mana, silakan.
Awas suara musik ya, jangan ada suara musik kalau bisa ya bro ya. Apa? Kesesatan Kristen itu apa? Silakan Gurunda. Kesesatan Kristen itu membawa nama Yesus tapi bukan mengikuti Yesus. Itu kebohongan Kristen, kesesatannya itu di situ. Menjual Contohnya kayak nama gimana tuh? Contoh, Lukas 4 nomor 16. Kebiasaan Yesus Bentar, pada hari aku buka. Iya, buka, pelototin, telan kalau perlu. Ini itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru kalau Lukas itu paman. Oh, oke, baik. Karena maklum lah masyarakat ini Maklum. orang awam lah. Awam. Tapi kalian anak Tuhan. Anak Tuhan kok awam? Mana? Lukas berapa? Lukas 4 nomor 16. Enggak ada nomor di sini. Ayat apa lagi? Oh, ayat. Oke, ayat. Oke. Ayat itu bahasa Quran. Apa Oh, bahasa Quran. Oh, baik. Oke. Iya. Oke, baik. Pasang jadi di bahasa- hormat ayat itu Kamis bahasanya pastinya Quran, habis ya? itu tap ke sini. Oke, Nah, ayat gimana? itu bahasanya Quran ya, sorry. Baru tahu saya kalau ayat itu Wa bahasa Quran. min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat itu bahasa Quran. Oke. Oh, bahasanya Quran. Ayat itu catat teman-temannya, ayat itu bahasanya Quran kata si Juma. Kok kami yang nyatat, lu yang nyatat. Mau ada enggak? Iyalah, kan kata ayat itu kan bahasanya Quran. Oke, silakan. Memang kalian aja tuh nipu-nipu. Namanya juga ajaran sesat. Pahami kata-kata. Nah, sekarang Anda Pahami baca kalimatnya, teman-teman. Lukas 4. Apa sih? Ayat itu bahasanya Quran katanya. Ya terus mana kata ayat di dalam Bibelmu tunjukkan kepada saya. Ya gila kok ya. Gila, jangan gila kau di sini. Bukan tempatnya orang gila di sini. Oke, Di sini lanjut. Ayat itu tempatnya bahasanya mengungkap Quran. Lanjut. kebenaran. Ya udah kau turun, babi. Loh. Kau turun di bawah, babi. Loh, Babi, kita anak asuh diskusi, kau di loh. bawah. Kamu di bawah. Itu Sisa Rahman itu bang, kan penghujat itu. Sisa Rahman itu. Ah, mana ada bukan penghujat, gila sendiri dia. Abah, kita mau makan? Kita makan. Hah? Kalau ada Beli. Oten bisa menunjukkan original teks Bible ada kata ayat, saya akan manjat tower sutet 1 kali 24 jam. Ya inilah korban penipuan. Saya tidak suka kalau orang bodoh, bahlul, ya sudah bodoh, bahlul, tapi nggak mau belajar. Al-Quran itu asalnya, kata ayat itu asalnya di Al-Quran. Misalnya surah Ar-Rum misalnya ya, ayat berapa? Ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayat. Itu ada. Wa min ayat. Ada dalilnya. Mana di dalam Bible kata ayat? Tidak ada. Tidak ada kata ayat di dalam Bible. Ayat itu diambil oleh Lembaga Bible Indonesia. Sok-sokan pakai istilah Al-Quran untuk pakai nikam. Bahlul, kesal saya kalau sama orang bodoh, bahlul tapi sombong. Diajak cerdas waras malah tertawa cengengesan. Udah bodoh bahlul lagi. Ya, jadi teman-teman, pertanyaannya, apakah Kristen itu sesat? Kalau mereka mengatakan bahwa yang mereka ikuti adalah Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus, ya sesat. Pasti sesat. Karena yang Yesus yang adalah Isa atau Yesua yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan dirinya disembah, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, dan tidak pernah mengajarkan masuk ke gereja. Dalil yang saya bacakan tadi, Lukas 4 nomor 16, dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Kristen pada hari Minggu masuk ke gereja. Nggak nyambung. Dari situ aja nggak nyambung. Silakan.
izin sapa ya Bang. Silakan. Jack RP Jack RP Jack Raul Ya. Bang Jack, agama apa Bang? Selamat siang. Apa agama apa Bang? Islam. Islam. Ya, izin Bang. Ada yang Islam di bawah dulu ya Bang. Iya Bun. Izin Bang. Assalamualaikum. Ya Bang Raul. Bang Raul. Cahaya. Habis suara konor. Habis suara Nora. Cahaya monitor. Hilang semua. Sedikit menambahkan ya. Jadi kalian Kristen jangan merasa kalian duluan ada dibanding Islam. Jangan sok paten kalian cabut kata-kata itu. Sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan. Yang paling pasti kalian mengikuti, mencontoh atau meniru-niru Al-Quran. Ingat ya, Bible kalian itu meniru-niru Al-Quran yang duluan ada dibanding kitab kalian. Jadi jangan pandai-pandaian web. Itu tadi salah satu ayat ya. Sultan monitor. Sultan Aceh ini Bang. Monitor. Ya, Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Islam, keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Apa yang udah aneh-aneh, udah Nabi kok. Aceng, monitor Aceng. Monitor. Ya, apa agama? Siang Paman. Agamamu apa? Darius bukan? Assalamualaikum Paman. Bukan, Darius itu agak berat suaranya. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya Paman. Diizin di bawah dulu ya Bang. Atau ada yang mau disampaikan? Iya, sama Paman dulu saya mau nyampaikan. Ya. Iya Paman. Jangan begitu Ya. Bang. Jangan manggil paman kayak gitu dong, nggak suka. Iya Bang Zuma. Iya, tolonglah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat aja Bang Zuma ya. Sehat alhamdulillah. Makasih Bang. Udah lama mau mau masuk di room ini. Tapi nggak pernah masuk, mau live sama Bang Zuma ini, mau screenshot aja ini. Oke, silakan Bang, cepat Bang Aceh. Soalnya fansnya Bang Zuma ini. Oke Bang, langsung Bang, langsung. Makasih saudara ya. Oke, bentar Bang Zuma ya. Dari Iya. Bangka Belitung Bang ini Bang. Wah, Bangka Belitung lagi. Tempatnya Bang Handi itu. Iya, tempatnya Bang Zuma juga. Iya, Masya Allah. Iya, kau tahu? Iya, tahu lah Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. 2000. Iya Bang, screenshot dulu Bang. Ya, Siap. Diskusi abangku. Terakhir kemarin pernah nelpon sama Bang Zuma, nggak taunya sekarang ini udah lewat dari berapa Bang tahun. Aceh udah Udah Bang, udah aku screenshot nih Bang, udah. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, Bang Zuma, makasih Bang Zuma. Lain waktu Baik. screenshot lagi. Baik. Ya, makasih Bang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa lagi. Angon. Amin. Siap pun siap. Agama apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izin di bawah dulu Bang. Ya mau disampaikan silakan Bang. ngefans sama Bang Juma, pengen tuku kaos Masya Allah. api. Kaos apa Bang Juma? Iya Bang, iya Bang. Akan ku kejar kemana Bang Juma? Saya ikutin terus Bang Juma. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudaraku, sahabatku. sayang. Sama Bang Juma. Masya Allah. Makasih ya Bang. Astagfirullahaladzim. Kalau yang satu ini. Aku Selamat ini siang apologet. Nora, aku sudah lama buka Komal, pengen lo ada yang naik fansnya bom-bom, nggak ada satupun fansnya bom-bom.
Ini. Get. Aduh mah. Get. Apologet apa nih Kristen? Iya. Bah, apologet Kristen kerupuk Dia yang ini kok. kemarin ditampar sama Unirifa. Sok keras Apologet. kerupuk. Selamat siang. Iya, iya, Ya, selamat ya, siang. ya silakan. Di sini ada Bang Zuma. Tata caranya bergantian, jangan asal ngerocos saja pakai data kau ya. Silakan. Nah, siap. Ini bahasnya apa kita dulu? Kesesatan Itu di dalam tuh. Oh, kesesatan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh duluan, boleh duluan aja. Kalau topiknya adalah kehidupan Yesua Amasya waktu hidup itu. Dia ya, dengerin dulu kan Kak. Gimana sih? Tadi ini belum selesai. Kamu mulai ngatur. Orang itu topiknya kok dikasih tunjuk. Bang Andi moderator, diam dulu kau, diam dulu. Bang Andi. Sebentar Ya, Bang. lanjut. Lah, kok turun? dinaikkan aja. Naik dong. Berarti Bang Jibril udah ngejar dia juga ya. Oh, itu Iya. yang Raja Israel itu yang bocil FF itu ya? Minggu lalu dia bilang Zaid bin Sabit pernah murtad. Itu dikejar. Zaid bin Sabit. Umur 11 sudah hafal 14 surah. Iya, Zaid itu yang bin Sabit. Raja Israel itu namanya itu. Bocil FF tuh, bocil tuh. Dinaikkan dulu. Silakan naik kembali. Apologet. Beda, dia bukan Raja Israel apa? Bukan. Ya, Beda kirim lagi. permintaan aja, silakan kirim permintaan. Oh, berarti belum dia kasih tunjuk datanya ya, Bang Jip? Belum ya? Kurang ajar, fitnah aja itu. Salah satu ya teman-teman ya yang mengikuti Al-Quran. Kullu nafsin zaikatul maut. Maut itu mati. Apa? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, di Bible kalian, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Kenapa kalian tidak gunakan mati? Hanya mati yang bisa memisahkan. Kenapa pakai maut sih? Maut itu kan dari bahasa Arab. Maling. Cobalah. Kan arti maut itu kan maut, mati, sama. Kenapa nggak pakai mati? Kenapa pakai maut, bos? Itu tandanya kalian meniru-niru Islam, berarti kalianlah yang terakhir. Jelas ya? Lanjut. Legend. Dia nggak ada permintaan naik lagi, nggak ada lagi dia. Bang John, Bang John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya Muslim Ya Bang. maaf ini Tonora ya. Pencet. Bukan, memang sengaja aku naik. Cuma apa? Sebetulnya mau mengadu ini aku sebetulnya. Tadi malam aku scroll kan, dapatlah masuklah dia apa? Si RK sedang live. Rupanya si RK sedang menabuh genderang perang dengan Bang Zuma. Biarin aja Bang. Udahlah. Ya. Hoten itu pengecut semua Bang, nggak usah didengarkan. Pengecut orang itu semuanya Bang. Udah. Izin ya, Bang ya. Dia sekarang sudah memakai slogan yang biasa apologet. Oke, Bang John, makasih banyak Bang John. Kita gantian dulu sama teman-teman Kristen, izin Bang ya. Abangku Aki Muslim. Okti, izin dulu, jangan dulu kirim permintaan biar kita bisa diskusi. Mohon maaf Bang John. Itu minta maaf ya. Biar selesaikan dulu. Gimana Bang John? Gimana? Selesaikan dulu Bang. Apa kenapa dia si RK, kenapa dia? Iya, tadi malam memang adalah ada apa? Ada saudara kita Muslim naik ke Komalia. Terus? Jadi saudara kita ini ya mungkin iseng-iseng atau apa, memang entah sengaja. Dia hubungannya dengan saya apa Bang? Ya dia menyebut-nyebut nama Bang Zuma. Oh itu sudah sering itu. Ya begini Bang Zuma. Ya gimana? Jadi sahabat kita itu meminta kepada RK supaya jangan terlalu kasar dalam berbahasa agar kami berdampingan dengan saudara-saudara Kristen, begitu alasan dia kan. Jadi jangan terlalu keras menghujat Islam begitu dia apa? Dia minta oleh saudara kita ini. Jadi RK marah dia.
sebelum Bang Zuma, tapi tak dia sebutlah Bang Zumanya, nama dia begitu dengan keras dia sebut kan. Seperti Bang Zuma dia bilang Uni Rifa. Oh itu, kalau itu udah sering itu Bang. Kalau yang kayak gitu, kupikir ada sesuatu nantang apa, kan kemarin dia nantang saya tuh, katanya. Ya, betul. Jadi saya iakan ke depan rumah, bahkan di halaman rumah, bahkan dalam rumahmu pun saya jabanin. Kupikir itu Bang, tapi Ya, ternyata betul. bukan lagi. Iya. Oh. Tak sanggup dia kan, tak mampu dia kan. Iya. Oke Bang, Oke, makasih Bang. informasinya Bang ya. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sultan. Izin barangkali saya sedikit bicara kepada netizen yang ada di bawah. Kalau seumpamanya ada persoalan-persoalan yang seperti yang diceritakan tadi Bang John, tergantung di mana posisinya kita. Ya, di situ ada perwakilan APII. Sampaikan kepada APII. Saya berharap jangan hal-hal seperti ini sedikit-sedikit dibawa ke Komal. Bukan apa-apa. Itu artinya menguras energi kita untuk membahas itu. Nah, ada waktunya nanti pada saat kita rapat, kita akan sampaikan. Kita akan buka. Ya, kenapa? Kalau dibuka seperti itu, jadi kesannya barangkali nanti dibilang, ini celometan banget nih orang Muslim kan? Ini celometan banget ini orang-orang API gitu. Jadi ada mekanisme gitu. Betul. Supaya enak gitu. Oke, lanjut itu aja. Ya, Sultan, kau tadi kan udah saya turunkan. Kenapa kau minta naik lagi? Apa urusan? Karena saya mau jelaskan dulu, dengar. Jelaskan apa? Iya, saya menjelaskan bahwa keturunan itu dan umat itu berbeda perlakuan, sehingga. Oke, makasih. Kenapa dia itu? Nggak tahu. Yuk sambung, kita cari yang non Muslim aja. Yuk. Dia maksudnya dia keturunan. Keturunan Nabi tadi Keturunan kita yang siapa? sakit nih. Ayo siapa tahu lu juga. Mungkin gerunda hanya ini yang naik, hanya ini. Yang lain. Hanya kayak gini. Boleh bertanya lagi Bang Juma. Ya, sekarang saya mau tanya samamu. Yesus itu masuk ke dalam bait suci disebut dengan sebutan bait Elohim. Kalau bahasa Yunaninya itu sinagoge. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi orang Kristen ketika ibadah juga masuk ke dalam sinagoge? Jawab. Silakan dijawab Bang Fisot. Ya, orang Yahudi tentu saja ke sinagoge. Yang saya tanya Kristen. Apakah orang Kristen masuk ke sinagoge ketika mereka mau ibadah? Silakan. Tentu saja tidak, karena urusannya lain. Berarti kalian dengan Yesus itu tidak sama. Di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya selalu masuk ke dalam mikdas, tidak pernah masuk ke gereja. Setiap hari Sabtu, Yesus itu rutin masuk ke dalam mikdas, bait suci, bait Elohim atau sinagoge. Sedangkan Kristen tidak masuk ke sana. Sama enggak antara Kristen dan Yesus? Sama enggak? Sama enggak? Utusannya berbeda Bang Juma. Saya tanya, sama tidak perilaku keagamaan Yesus yang acap kali masuk ke dalam mikdas dengan perilaku keagamaan Kristen yang acap kali masuk ke dalam gereja? Sama tidak? Ya, tidak sama. Tidak sama. Utusannya beda. Tidak sama. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Maka benarlah Yesus mengatakan bahwa Kristen akan diusir karena Kristen itu sesat. Dah selesai. Ganteng, aku mau tanya. Udah selesai. Percuma. Jangan lagi kau bertanya tentang kami, tentang saya. Kau pertanyakan dirimu yang ajaranmu tidak sesuai dengan ajaran Yesus.
Makanya aku ingin kamu nggak bertanya perlu. agamanya abang. Kamu tidak Mungkin perlu tertarik. mempertanyakan lagi. Kamu nggak perlu Abang bisa mempertanyakan menjelaskan. keyakinan saya. Kamu tidak perlu membahas keyakinan saya. Yang perlu kau bahas itu adalah ajaranmu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang harusnya kau pikirkan. Itu yang harusnya kau renungkan. Bukan kau sibuk dengan agama orang lain. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad ke masjid, kami ke masjid. Nabi Muhammad sujud, kami sujud. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad Islam, kami Islam. Tak ada yang perlu kau pertanyakan di situ. Yang perlu kau pertanyakan, Yesusnya masuk ke dalam miqdas, ke dalam sinagoge. Kamu justru masuk ke dalam gedung yang isinya pemakan babi. Sama atau tidak? Tidak sama. Itu yang harus kau pikirkan. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus melalui mikdas, melalui sinagoge. Lah kamu melalui gereja. Nyambung enggak? Katanya mau ditanya gimana ini? Ya itu dulu yang kau renungkan. Itu dulu yang kau selesaikan. Apakah Baik. Yesus itu hidup kata sebagai Bang Dumas. Yudaism atau Yesus itu hidup sebagai Kristen? Itu dulu kau selesaikan. Ya setuju aku sudah. Nah, berarti tunggu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen itu adalah sesat. Sudahlah sesat lah. Nah, berarti Kristen itu sesat. Mari Tunggu. Kau iyakan dulu. Apakah betul kamu mengiyakan bahwa Kristen itu sesat? Bang, jawablah bang. Tunggu, saya akan layani kamu. Kau akui dulu di hadapan orang banyak bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Akui dulu. Itu utusannya sudah berbeda. Apa pula utusan sudah berbeda? Itu Musa, bang. Maksudnya apa? Maksudmu apa? Utusannya berbeda itu maksudmu apa? Kalau Kristen kan Yesus mengajarkan baiknya dia. Apa omong? Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengikuti aku. Aku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak. Berarti pengikutku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak, bukan membacakan mantra-mantra dari barat. Itu ayo, sama enggak? Sama tidak? Sabar, saya kasih kau 1000 pertanyaan. Kau boleh bertanya sepuasmu sampai kau bibirmu robek. Silakan kau bertanya sampai mulutmu robek. Tapi iyakan dulu bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Sesat paman. Ayo, kau ngaku enggak? Akui dulu. Ya memang Kristen itu sesat karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sibuk masuk ke dalam mikdas, sedangkan Kristen sibuk masuk ke dalam gereja membaca buku-buku porno. Ayo, kau akui dulu. Abang semua benar. Sudah, aku mau bertanya saja. Akui dulu bahwa agama Kristen itu sesat. Akui dulu. Kenapa aku tak boleh bertanya ini? Saya membolehkan 1000 pertanyaan sampai mulutmu robek. Yang penting kau akui dulu bahwa agama Kristen itu adalah agama sesat. Kau akui tidak? Akui tidak? Utusannya saja sudah berbeda. Bagaimana? Bukan saya tanya utusan berbeda. Yang saya tanya, Yesusnya masuk ke dalam mikdas untuk ibadah membaca kitab Tanak hari Sabtu. Sedangkan Kristen masuk ke dalam gereja membaca buku dari barat pada hari Minggu. Sedangkan di dalam kitabmu sendiri 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup hari Sabtu masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanak. Sedangkan Kristen hidup pada hari Minggu masuk ke gereja membacakan mantra-mantra dari barat. Lalu kenapa Yesus tidak membacakan Injil? Kenapa sama tidak? Siapa bilang? Baca Markus 1. Kan Yesus menerima Injil. Baca Markus 1. Markus 1 nomor 14 baca. Yesus kemudian datang. Kemana dia pergi? Aduh abang, ini aku mau tanya Bang Ganteng. Gimana tak boleh bertanya ini? Wah, kena lagi Bang Zumaya. Ya. Andi Salebe jawab. Sapa dulu, sebentar diam dulu Visot. Enggak, kalau dibesarkan lebih cepat lagi di reportnya. Karena itu yang diutama yang diapakan TikTok. Karena sebagai yang besar ya. Ya udah nanti ya. dikecilin aja sebentar Bang Zuma. Iya, torang, mana torang, torang. Torang dibuka mikrofon.
Torang. Blender. Ambil alih Bang blender. Torang. Dengar suara kau noradu mak. Torang, monitor. Torang. Oh torang. Host yang oten aja dibesarkan host. Udah lagi musim tombak ini hari. Torang. Aku udah minum air apa loh? Air zam-zam juga udah ada kemarin yang ngasih air jeruk. Entah kenapa ini ya. Torang. Torang monitor torang. Woi. Aduh. Turunkan Ini laos. apa aja. Ada Turunkan. suara. Jangan-jangan dia yang report enggak? Aku aja 5 kena tombak tadi pagi. Diam aja kena tombak. Oten itu kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa membuktikan argumentasinya, jalan keluarnya adalah ya main seruduk. Ya namanya juga domba. Domba kan ada tanduknya. Akun ya? Iya seruduk akun lah. Iya, itu cara membalasnya di situ. Kalau kayak begini deklarasinya, kami boleh kalah argumentasi, kami boleh kalah data, tapi kami menang dalam seruduk tanduk domba. Itu dia. Melapor itu motonya. Bang Handi ya, kalau ngomong, Bang Handi kalau ngomong, aku tuh membayangkan pada waktu dia di depan saya tuh lagi ngomong. Jadi kadang saya ketawa-ketawa itu ajanya. Bayangan kau no. Bayanganmu apa? Enggak, kau membayangkan bayanganmu apa? Saya tuh pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Ini Mbak Nora ya? Mbak Nora, ih gede banget. Katanya. Saya jadi membayangkan itu aja kalau Bang Handi ngomong. Gede ya Bang Handi, gede ya Bang? Kalau kau kayak gitu aja kok. Ulang sekali lagi ya. Prinsip Oten nih, deklarasi mereka nih di ruang bawah tanah nih. Kumpul mereka. Teman-teman, tetap semangat. Kami memang ini kalah dalam perdebatan kepada siapapun. Mau Bang Juma, mau siapa pun kita hadapi, tetap kita kalah. Akui itu, karena kita nggak bisa memberikan data yang akurat. Tapi, mari kita deklarasikan, kita menang dalam seruduk tandung domba. Itu dia deklarasinya. Kalian nggak tahu sih. Mereka menangnya di situ. Karena memang ini mereka ini domba-domba yang sedang puyeng. Kepalanya puyeng dia. Jadi argumentasi Bang Juma ya bagaimana cara mematahkannya, hentikan dia bicara. Ya caranya jadi seruduk. Dung pret. Nah gitu dia. Aduh. Bang Bia. Ntar dulu, Bang Juma bangkit lagi. Korban seruduk. Akunku sudah 265 akun. Tenang, habis kalian. Tombak kalian itu. Nah, selama yang kalian pakai nombak itu belum disunat, tombakmu itu tumpul terus dan bau, nggak mempan. Lanjut. Lebih jago kita ya Bang ya, daripada Yesus ya Bang. Oh iya. 3 hari bangkitnya ya. Hitungan menit. Gimana tombaknya berkulut semua, tombaknya berkulut, udah gitu bau. Bau pisang basi. Ya jadi gimana sayang? Mana? Pimpinan. Bukan basi. Memang betul loh pengakuan loh. Itu benar loh teman-teman. Bukan ece-ece, benar itu loh. Bener loh. Gini loh. Deklarasi dia Bang Juma, gini dia. Bang Juma boleh kalahkan saya diskusi. Bang Juma boleh kalahkan saya. Memang saya mengakui kekalahan dalam diskusi. Tapi Anda tidak bisa
menghentikan tanduk domba serubuk kalian satu persatu. Gitu kemenangan dia. Ho 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 ho. Nah, itu. Ya Bang Blender disapa dulu ini yang naik juru apa ini? Jurusita. Jurusita. Jurusita monitor. Ada lagi orang pegadaian masuk sini jurusita. Jurusita kredit. Aduh ini kayaknya jurusita apa nih? Tebus dosa nih ya. Jurusita monitor. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hernas. Muslim tahan dulu. Hernas. Mas mukanya kayak adiknya si siapa? Si Dosmet. Salam santun dari ujung Indonesia bagian barat. Ina monitor, Ina. Ima. Ima ya enggak nampak. Ima. Betul. Ima. Merpati putih. Aduh, aku pening lah nyapa-nyapa orang dia. Merpati putih. Aduh. Ya Ima ini Kristen atau Muslim? Hernas Kristen atau Muslim? Monitor. Ini kecuali ketua kelas ini. Ketua kelas monitor. Kalau ketua kelas yang ngomong ini saya rasa berserak semua. Silakan Pak Ketua Kelas. Ganti namanya Bang Jibril ya. Bang Jibril, ganti nama akunnya. Enggak, yang gede ini apa namanya kena tombak. Nginap sebentar, nginap ya. Akun saya cuma 2. Oh iya. Ini ada Udin Tebak kirim permintaan Bang. Kalau Kristen, yang Kristen itu kirim permintaan ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu naik. Biar dialog kita. Pir naik Pir. Dari 2.500 kalau 10%-nya 250 orang. Udah banyak bawa konten. Cuma takut ya, nggak apa-apa sih. Nggak naik kalian ya teman-teman Kristen di bawah. Nggak ada urusan. Yang pasti suatu saat anak keluarga kalian pindah agama masuk ke Islam. Jangan kalian ngamuk-ngamuk ya, catat itu ya. Jangan kalian ngamuk-ngamuk, mengancam lah, pingin dihajar lah, jangan. Karena apa? Dia perhatikan anak-anak remaja itu nggak paham kitab. Dia harapan dia yang paham kitab naik ke atas untuk membela iman Kristen. Nah, ketika dilihat dia tidak ada yang bisa membela, berarti dia mendapatkan kebenaran. Ada apa dengan agamaku ini? Kan begitu dia berpikir. Ada apa dengan agamaku ini? Kok selalu dibahas, sedangkan ini sensitif. Jadi jangan kalian salahkan kami ya. Salahkan yang jago-jago kitab itu bos. Nggak apa-apa. Kalian itu tahan kalian itu. Jangan sekarang iya. Nanti kalau udah ada yang mualaf, wah uring-uringan, kejang-kejang. Memang kelakuan iblis kayak gitulah. Kelakuan iblis gitulah. Takutan. Nanti udah mualaf sadar kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Wah panik. Sekarang pret-pret. Ten. Udah kenal kalian sama kalian tuh. Bang Jibril mau ngomong? Enggak, cuma itu aja. Pir naik Pir. Aduh, kita. Bang Jibril suaranya agak sedikit apa ya? Sedikit apa tuh? Nggak enak ada gurunda. Kenapa emang mau ngomong apaan? Waduh. Bang Blender jurus apa aja Bang Blender? Disapa yang naik Bang Blender. Dokternya lah. Saya nggak enak aja. Karena menurut saya kan langsung terlalu nyeplos Bang Jibril. Dokter nyala. Bang. Nyala hidup. Nyala monitor. Orang ini kurasa karena kepencet ya. Pas mau tap-tap layar itu kepencet nggak sengaja. Jadi ya buat Kristen ya di sini yang pertama kalian dikatakan pengikut Yesus, tetapi tidak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Kadang-kadang pandai-pandaian kalian. Jangan pandai-pandaian kalian. Kalian tuhankan Yesus, kalian korbankan dia, kalian sebut dia Tuhan, pengikut, tapi satu pun nggak ada yang kalian ikutin. Justru kami yang Islam mengikutinya. Aneh kan mengikuti Yesus. Roxy monitor. Roxy. Oh Roxy.
Jeffrey UJ. Jeffrey. Jeffrey. Udahlah, apa-apa aja pun pening lah aku nengok kalian nih naik. Jadi kalian ya, masalahnya kami pun nggak terima. Kalian mengatakan pengikut Yesus. Justru kami yang mengikuti Yesus. Makanya di mana kalian mau dikatakan pengikut Yesus? Pandai-pandaian namanya kalian itu. Marahlah kami. Oke, saya saja yang sapa. Madu merah. Madu merah. Selamat siang. Ada yang mau dibadu? Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kepencet aja tadi. Oke. Aduh Bang, makasih ya Bang. Suara kau tuh Norado nggak tega dengan suara kau betul lah. Dengarnya. Iya, kok nggak tega? Coba Bunda Nora bilang, Bang Jip, coba. Bang Jip. Nah kan, keren kan? Nggak tega. Ada Bang Zuma. Nggak tega. Agak beda gitu ya, agak beda Bang. Aku nggak dengar, nggak apa-apa pun. Lanjut. Agak beda suaranya. Agak lain. Ya, buat yang Kristen sekali lagi, di sini kami bahas ya, kalian naik tidak naik nggak ada masalah. Yang penting Islam itu ajarannya adalah menyampaikan kebenaran ya. Ini kewajiban kami sebagai umat Islam, menyampaikan kebenaran itu, mengajak umat manusia jangan sampai tersesat. Terserah kalian, apapun itu ya, kalian inilah. Kalau nanti masuk surga pun kalian, enggaknya kalian pikirkan kami. Seandainya masuk surga, mana teringat kalian sama kami? Neraka aja baru teringat kami. Jadi apapun itu kalian nikmatin. Bang Jalu monitor. Bang Jalu. Jalu ayam. Makan. Saya typing di bawah, ada yang mengatakan, Kak Nora kok jadi feminim? Di sini kan ada guru-guru kita. Masa saya mau ngetes? Nah, dia feminim, ada guru gender, sini ada guru gender. Orang kaya. Ini orang kaya apa ini sekarang ini? Orang kaya monitor. Bentar lagi turun. Nora ingetin Bang Jip, jangan lupa makan cake. Bang Jibril, jangan lupa makan cake. Itu di bawah. Iya, makan pempek siang ini makan pempek. Nora mau wakili apa dari hati? Itu Nor, kau tuh mau wakili apa dari hati kau sendiri? Ini di bawah tepi. Nggak, aku nanya. Itu mau wakili apa dari hati? Aku nanya. Bang Jip, aku baca di bawah ya Bang Jip. Iya. Iya. Madi monitor. Aduh kadang-kadang enggak juga sih yang teman-teman muslim, tahan dulu. Kalaupun terpencet dibatalkan gitu loh. Bisa kan? Saya lupa kasih tahu Bang Juma. Bang Juma, nanti saya ada WA kasih tahu ya. Semalam ada laporan sedikit. Bang Juma monitor nggak sih? Enggak ya? Nggak dengar. Enggak. Bang, masalah apa kita apa nanti insya Allah SP itu Bang, insya Allah katanya. Karena ya nanti saya kasih tahu di WA Bang. Udahlah, kau yang paling cantik itu. Nggak ada perempuan di sini hanya kau. Waalaikumsalam. Ya, kakak. Ada ini saingannya cewek juga ini. Ada yang mau disampaikan Kak? Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Dan juga Bang Windy, apa kabar Bang? Mbak.
Mbak Kenapa emang? Windy. Iya bang, sorry. Cewek aku bang. Bang Zuma kakak bang. Nah, ini masalahnya ini di sini. Untuk membedakan orang waras dan orang gila dan pura-pura gila. Kalau seorang perempuan dipanggil abang, cocok nggak di otak? Nggak cocok. Nggak cocok. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan, cocok nggak? Wah amat nggak cocok. Nggak cocok. Jangankan manusia dipanggil Tuhan, sapi dipanggil ayam aja nggak cocok. Iya kan? Ada sapi bertelur, kan nggak cocok. Jadi hanya orang gila yang mengatakan bahwa manusia itu Tuhan. Gitulah. Nah, tugas kita di sini untuk memanusiakan orang gila. Oh, saya pikir tadi abang bilang saya bang. Oke, kaget saya bang. Lawan kita orang gila nih bang ya? Oh iya dong. Nah, iya. Orang gila masih bisa waras. Masih bisa. Masih bisa. Kalau kita sabar aja gitu. Yang bahaya itu yang pura-pura gila. Gila karena menuhankan manusia gitu ya? Iya, Markus 5 kan? Iya benar. Ya, betul itu bang. Mereka kan dibilang si Baluap yang di sana yang pansos, dia bilang kamu norak gila. Oh, saya jawab iya saya gila karena dulu saya menuhankan manusia. Ini aja dulu kalau orang waras gitu kan. Lukas 4:16, 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu aja dulu. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib loh. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kita tengok Yesus. Gimana cara hidup Yesus dalam beribadah? Yesus ibadah di sinagoge, Miqdas, atau Bait Elohim, atau Baitullah, atau Bait Suci, atau Bait Hakodes. Disitulah tempat Yesus beribadah. Hari apa? Hari Sabtu. Tempat suci. Bagaimana tempat sucinya orang Yahudi? Kita lihat. Coba Dinda buka ini. Buka apa? Buka apa ya? Buka apa bagus? Coba dibuka ini. Heskiel. Heskiel 4:4. Coba Dinda Nora baca. Heskiel 4:4. Baca dari nomor 6. Nomor 6-nya itu baca pelan-pelan. Oke bang. Baca pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mulai dari nomor 6. Nomor 6. Baca pelan-pelan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku. Dan dengan kehadirannya, mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Perbuatan keji yang sudah-sudah yang dilakukan oleh kaum Israel, yang sangat dibenci oleh Allah, itu apa menurut dalil ini? Membunuhkah atau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci? Yang tidak bersunat dagingnya. Masya Allah. Nah, coba. Berarti orang yang tidak bersunat, ketika kemudian orang Yahudi memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itulah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau masih membunuh belum teruji di sini. Di situ dikatakan di data nomor 9-nya bahwasanya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat suciku, mikdasku. Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Pertanyaannya, boleh tidak kemudian orang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi?
Boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi, Iya, coba dibaca. Yesaya 52, Bang Handi nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Itu ya? Iya. Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gak boleh. Nggak boleh. Gak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem kota suci. Gak boleh. Gak boleh. Orang Kristen boleh nggak masuk ke dalam kota suci? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ini aja dulu diselesaikan oleh saudara kita Kristen. Ini aja dulu. Orang Kristen tak boleh masuk ke dalam Mikdas, tidak boleh masuk ke dalam Ruah HaKodes, di dalam Bait HaKodes. Nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam Bait HaKodes atau Bait Elohim. Nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen kemudian masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Nggak bisa. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus jelas, Lukas 14 nomor 16, seperti kebiasaan Yesus ketika hari Sabtu dia masuk ke dalam Miqdas, bait suci, bait Elohim, baitullah, untuk kemudian membaca kitab Tanak atau Alkitab. Sedangkan Kristen masuk dengan di rumah tempat sembahyangnya sendiri, yaitu gereja. Sedangkan kata gereja sendiri ada nggak di dalam Bible? No, Mas. Nggak ada. Dinda Jibril monitor deh. Monitor bang, monitor. Ada nggak kata gereja di dalam Bible? Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Paling yang ada karang-karang itu. Batu karang, cuma di atas batu karang. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya yang ada di dalam pengajaran Yudaism itu hanya Mikdas, sinagoge, bait suci, bait Ekodes, kemudian bait Eloah atau bait Elohim atau baitel. Itu yang ada. Nggak ada gereja. Itu pun kalau mau masuk di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, menurut Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen ini orang suci atau orang tamek? Orang najis? Najis, Paman. Najis. Gak boleh. Gak boleh orang Kristen itu masuk ke tempatnya orang Yahudi, gak boleh, karena mereka dianggap tamek, najis. Gak boleh. Kenapa najis? Karena mereka makan makanan persembahan kepada dewa-dewa, persembahan kepada roh-roh, yaitu babi. Babi ini adalah makanan yang selalu jadi tumbal untuk sesajen. Tak boleh. Dan kedua, Kristen ini orang kulup, berkulup. Tidak bisa, mereka nggak pernah mandi junub. Sedangkan kalau orang masuk ke sinagoge bait suci, mereka harus junub dulu. Mereka harus mandi tahir. Gak boleh tidak. Gitu teman-teman. Sedangkan 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam diri Yesus, wajib hukumnya hidup selayaknya Yesus hidup. Nah, Yesus itu hidup. Kalau kita lihat Yesus, apakah dia hidup sama seperti Islam atau Yesus hidup sama seperti Kristen? Mirip Islam. Yesus itu Muslim, dia bukan Kristen.
Jadi kalau ada orang mengatasnamakan kami pengikut Yesus, betul, Kristen tidak salah. Karena Yesus yang dimaksud itu adalah yang datang di Pulau Patmos. Yesus yang dimaksud itu adalah yang keluar dari kubur. Yesus yang dimaksud itu adalah yang dalam rupa lain. Yesus yang dimaksud itu adalah yang ditemui Maria di dalam kubur. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang datang makan ikan goreng. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang kemudian dibunuh di atas tiang salib. Sedangkan Yesus yang anak Maria itu bukanlah yang mereka sembah. Demikian sahabat-sahabat di sini mau asar, silakan dilanjut. Silakan lanjutkan aksi teman-teman semuanya. Masya Allah. Saya mau berbagi sama teman-teman semua. Ini hasil survei saya, mau dipercaya mau tidak. Tapi saya punya hak untuk mensurvei. Saya pernah mensurvei sapi dan mensurvei ayam. Sapi setelah saya survei cenderung mengatakan berbahaya, populasi kita ini bisa berkurang. Berbeda dengan populasi ayam, sekali nelor tidak akan pernah habis. Kata kelompok sapi, kalau begitu datanglah satu persatu ke kelompok ayam, beritahu ayam bahwa ayam itu adalah sapi. Datang satu persatu menemui kelompok ayam. Hai ayam, iya paman, kalian itu sebenarnya sapi. Cuman orang salah memanggil kau adalah ayam. Kata bosnya ayam, otakmu ditaruh di mana sapi? Ya sapi adalah sapi, kami ini adalah ayam. Bertengkarlah mereka. Sampai detik ini, ayam tetap protes kalau disebut sapi. Itu kira-kira hasil survei saya. Nah inilah yang terjadi selama ini. Ada seorang sosok manusia bersikukuh mereka menyebut dia adalah Tuhan. Mau percaya tidak percaya, ini hasil survei saya. Saya berani tidak bertanggung jawab. Makasih. Tumben Mbak Nora nggak menanggapi survei saya, kenapa? Oh, saya tadi dengar si Jul tadi WA aku. Si Jul WA suruh masuk ke roomnya si Banpol. Ngapain aku masuk, aku bilang. Gimana ini blender, ini hasil survei saya, ayam dan sapi. Gimana? Ayamnya kenapa, Bang? Aduh, saya ulang lagi survei saya. Ini saya survei sapi dan ayam. Lagi, bangkit lagi. Bahaya kali roomnya si Fandi. Kok kena report aja kita semua. Iya, lanjut. Jadi hasil survei saya survei sapi sama ayam. Sapi udah mulai panik. Kenapa kita ini populasinya ini bisa berkurang? Beda dengan ayam, sekali nelor populasinya nambah banyak. Kata sapi, gampang itu, datangin ayam. Datanglah ke ayam mewakili sapi. Hai ayam-ayam, kalian itu sapi. Kata ayam, enak kali kau, saya ini ayam kau bilang sapi gitu loh. Gak bisa, tetap kau sapi. Ayam protes. Sampai detik ini, si sapi ini selalu aja mengatakan ayam itu sapi. Itu sampai detik ini. Jadi survei ini masih berjalan terus. Itu kira-kira benar. Yang mau diapakan apanya, Bang? Di endingnya, aduh nggak tahu endingnya nih, aduh. Udahlah bener endingnya, lo yang terusin kesimpulannya. Pening bang, dari tadi gue pikirkan sapi sama ayam bang, pening juga aku bang. Gimana? Biar aja pening, Bang. Apalagi aku. Udah jelas-jelas kita di Komal ini ada sosok manusia dikatakan Tuhan. Gitu loh, itu maksudnya. Aduh nggak nangkep. Ya endingnya adalah manusia dikatakan Tuhan. Ya oke gitu endingnya. Ini gara-gara Oten juga yang salah nih, buat masalah nih, Oten yang buat masalah nih, makanya pening ya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dimiliki Oten. Bang Blender, kau khotbah dulu lah Bang Blender.
Jangan ditombaki semua nih. Khotbah dulu. Enggak khotbah dulu kau. Khotbah dulu. Jangan besarkan, jangan. Dia kena tombak nanti. Jangan dibesarin dia, kena tombak nanti. Aku izin dulu itu Nora ya. Ini moderator, ada Bang Handi di sini ya. Sama itu Nora berdua moderator. Ada Bang Yang Jibril juga kemarin standby di dihapus bawah. saja moderatorku, yang kemarin dihapus saja biar jam banyak. Oke, ntar aku hapus dulu Nora Aritonang. Aku di sini jadwal juga sholat. Banyak kali moderator, udah 500 moderator ini. Oke. Aku mute ya. 15 menit aja itu. Lanjut. Oke. Kan blender. Belong ini siapa nih? Silakan. Belong, silakan. Halo? Halo si Belong? Baik, diam baik. Diki yau, silakan. Diki. Mana orang yang absen deh, kayaknya gue suara laki nggak mau deh. Aku apa Diki? Kan gak kuat suaraku bang. Diki. Macam mau dipotong gitu kenapa? Apa suara kau? Malah Pak, siapa yang WA memanggil ke sana? Siapa yang WA? Bang Jul. Untuk apa? Kan dia sekarang kan mereaksi si Unirifa, kemarin kan aku, makanya dia bilang kau naik sekarang, ku panas-panasin, kita hajar dia katanya. Karena kan dia kan mengapakan aku kemarin itu bang, soal aku karaoke dia tanggapin, soal aku yang diskusi dia tanggapin, makanya saya bingung apa sih maunya dia tuh. Siapa itu yang menanggapi? Si Banpol C6. Oh, biarin aja lah. Kalau dia udah habis keluarganya dia tanggapi, jadi cari yang lain gitu loh. Ini kan orang ini tugasnya mereaksi Muslim, berkongko-kongko sama Oten mereaksi Muslim. Jadi biarlah netizen yang menilai ini orang ini mau dibawa kemana kan gitu. Sok-sok pasang fotonya Habib Bahar berdua. Cuma baru sekali ketemu kok. Saya udah berapa kali ketemu nggak pernah majang-majang tuh foto. juga ya. Benar juga ya. Saya udah berapa kali ketemu beliau nggak pernah majang-majang. Norak ya kampungan ya. Iya. Itu bang, ada VT dia bilang gini kan, orang perempuan Batak kalau dipanggil merespon dong. Ini ada perempuan Batak dipanggil mangkir. Saya kan tahu berarti siapa. Unirifa dia tahu Padang, Bang Zuma tahu. Yang perempuan Batak siapa lagi kalau bukan saya? Kan kurang ajar memang. Nyindir aja terus. Capek, gak ada kurus dia sebenarnya. Tak apa dia. Gas, saya kita gas. Ayo Ya, tapi semakin kayak gitu, semakin menjadi-jadi kalau digas. Biarkan saja. Nanti seleksi alam kan, alam yang menyeleksi kok. Bang Handi Celebes pengacara ya katanya. Ya, saya pengacara, pengangguran banyak acara. Ya Allah. Di ini ya, saya kasih tahu. Waktu saya di Jakarta, saya kasih tahu sama Bang Handi. Bang, saya di Jakarta. Ayo kita ke sini, Mbak. Kita ke tempatnya Pak Alamsyah Hanafia. Saya pikir saya cari di Google itu, Bang. Bang Handi jujur saya cari di Google. Alamsyah Hanafia. Pengacara hebat. Pikirku, Bang Handi udah mantap. Orang-orang hebat semua ditemuinya. Masya Allah. Ya bukan saya, beliau itu yang WA ke Banjuma, atur terus Banjuma hubungi Bang Handi yang ngatur jadwal. Karena saya masih di Makassar kata Banjuma. Ya udah saya telepon beliau. Pertamanya sih, Ananda maaf,
Saya masih dalam kondisi badan belum fit, mungkin besok. Waktu siang itu. Siap, abang. Terus kemudian sore, oh udah jadi berangkat. Jadi ini aja malam ini. Saya udah ada tiket, Masya Allah. Ya itu kira-kira. Itu saya bilang Bang, tapi Masya Allah memang Bang Handi cocok. Sampai bahkan Pak Alamsyah aja ngomong, ini Dinda Handi ini udah saya lama kenal ini, katanya. Kan dibilangnya begitu kemarin tuh. Saya kan seringan magang di kantor beliau. Itu kantornya kalau mau api mermakas di situ di atas lantai 3 yang kosong dikasih kok. Begitu. Begitu juga di kantor pusat DPP Peradin, Opung Rambe, dikasih ruangan buat kita semua. Ada lagi dari masjid, nggak usah saya sebutkan namanya ya. Nanti kita mau survei nih sama Pak Ketum mau datang nanti sama Bang Jibril ya Bang. Kita akan ke kantor itu soal seperti apa nanti teknisnya. Mantap, mantap. Jadi ada nanti pusat pembinaan mualaf. Jadi ada kantornya, ada sekretariatnya begitu. Dibina oleh ustadz-ustadz yang tidak diragukan lagi kemampuan dan kapasitasnya begitu. Itulah. Nanti juga teman-teman bisa, beliau seandainya bisa main TikTok, beliau akan masuk di sini edukasi kita mengenai hukum pidana. Beliau ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Beliau masih ngajar di sana. Beliau sangat terkenal namanya di Republik ini. Sering diundang oleh TV-TV nasional untuk memberikan edukasi. Dan beliau lawyer bisa apa namanya ya, selalu membela siapapun, apalagi Bang Juma. Beliau rela mengorbankan segalanya, keilmuannya demi melindungi Bang Juma. Beliau adalah, disebut namanya apa tidak? Jangan. Nggak usah ya? Oke, jangan. Baik, makasih. Sebutlah. Pernah ada itu. Udah pernah masuk lewat telepon. Bahkan udah di PT-PT-nya Bang Juma ada itu. Beliau itu gitu. Ada. Ini juga saya umumkan kepada teman-teman, doakan agar api Bangka Belitung ini ya segera deklarasi begitu. Orang-orangnya ada di Jakarta ya, 2-3 besok atau lusa ini beliau akan ketemu dengan kami Apologet Islam Indonesia. Dia ke Jakarta dalam urusan kerjaan, sekaligus kita ketemu dari api Bangka Belitung. Jadi teman-teman yang ada di Bangka Belitung, silakan hubungi HP saya akan masukkan di grup Api Bangka Belitung. Udah ada ya Bang ya? Ada dong. Ada situ abang kita yang orang dari kejaksaan. Jangan menyebut baju atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Handi. Saya siang, dari Bang. Iya. Saya dari Muslim, Bang. Iya, Bang, silakan, Bang. Oh, ya untuk salam buat Bang Zuma ya sama Bang Handi dan kawan-kawan, semoga sehat selalu ya, Bang ya. Amin. Sama mau tanya ini Bang Handi, itu kan banyak komal-komal yang pakai Kristen pakai jilbab atau peci itu, kalau dihukum kita bagaimana ya Bang Handi ya? Saya dari situ juga ngeliatnya loh Bang. Ya mungkin itu aja Bang. Oke Bang. Ya. Karena kalau dia pakai salib tampil di media sosial nggak ada yang nonton Bang. Nah, kalau dia pakai busana Muslim, banyak Muslim yang tertipu menonton. Itu jualannya Bang. Itu jawaban sederhana ya. Nggak nipu nggak laku. Nah itu dia.
Itu kadang saya sebagai muslim lihatnya gimana gitu loh Bang. Jangan dilihat Bang, diludahi aja. Diludahi. Gimana sih Abang kok dilihat? Nggak seneng kok dilihat. Tinggalin Bang. Kadang saya scroll gitu kan, saya kira itu muslim gitu loh Bang. Tapi saya lihat kok dia di belakangnya ada salib gitu loh. Sedangkan saya juga kan Kan udah dijawab Bang Jibril, nggak nipu nggak laku gimana sih? Berarti Abang salah satu yang tertipu gitu loh. Itu tadi ya Bang. Oke, kalau udah begini, udah ada ilmunya, jangan tertipu lagi ya Bang. Iya siap Bang. Oke, Jadi terima saya tahu kasih. karena banyak sih yang seperti itu ya Bang Andi. Gitu, jadi saya jadi tahu gitu. Silakan Bang Jibril. Nggak, jadi ini kesempatan kita dakwah ya. Kalau kita buka At-Taubah ayat 28. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Ini kalimat Allah nih. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Jadi Bang, ini memang alhamdulillah ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mereka kalau saya Bang, nama saya disebut sama musuh saya aja saya nggak rela Bang. Contoh ada orang yang nggak suka, saya nggak suka nih, saya nggak suka nih sama satu orang. Habis itu dikeluar dari mulut dia nama saya, itu saya nggak suka. Ini sama persis Bang, sama persis. Mereka nggak bisa menyebut nama Allah, najis nama Allah di mulut mereka. Mereka nyebutnya Allah, ini menghina. Jadi memang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan sampai nama Allah mereka sebut dengan benar. Karena mereka itu najis. Ya Bang? Memang betul Bang. Saya tambahkan sedikit, Bang Jibril boleh? Jangan sedih udah. Saya tambahkan. Iya silakan. Saya tambahkan sedikit ya. Memang dulu kalau kami Kristen itu mengucapkan waktu ucapkan Allah gitu ya, Allah. Nah bapak saya juga dulu Allah. Nah akhirnya ketika dia syahadat mulai belajar sholat ya kan, karena kan pada waktu sholat kan pengucapan lafaz sholat Allah itu kan lebih banyak ya kan, Allahu Akbar gitu. Nah itu dia mulai belajar Allah walaupun agak Allah. Nah memang betul dibilang Bang Jip itu Islam mengucapkan kata Allah itu susah Bang. Allah pasti dibilangnya. Tapi ketika dia udah syahadat, Allah walaupun agak sedikit tapi mulai diapakan gitu loh. Mulai fasih Allah, ya Allah. Dulu ya Allah gitu. Sekarang Allah gitu loh Bang. Itu yang mau saya tambahkan abangku. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi kalau ada yang mau catat At-Taubah ayat 28, najis nama mereka, di lidah mereka, di mulut mereka menyebutkan nama Tuhan kita. Ini kita sapa lagi nih, Bang Andra, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya udah lama pengen gabung, semalam juga kena mental ya, ada temu Bang Andi di rumah mana nggak tahu ya. Kebetulan ada undangan dari Bang Fandi Ahmad, ada pemberitahuan, saya masuk ya, mohon maaf ya. Dan salam sehat, santu, sukses Bang Zuma, salam kenal, Bang Blender, Bang Hendy Selebes, Bunda Nora, siapa lagi, dan semuanya. Ini Bang Jibril. Iya, gimana Bang? Kita kan dari Padang, Kabupaten Pasaman. Jadi ada nggak kru api di sini, Bang? Padang itu udah ada DPW-nya kayaknya. Ya Sumbar. Api Sumbar. Iya, ya. udah ada. Kabupaten. Itu Bang Dato. Kabupaten Pasaman. Nggak ada Bang. Kita per provinsi Bang. Kita per provinsi. Iya. Jadi kalau kita mau masuk anggota boleh nggak? Abang tinggal buka. Oh ini sekalian saya pengumuman ya. Jadi per tahun 2025 ini untuk Iwan Villa yang mendengar di sini di YouTube atau dimanapun yang ingin mendaftar API, kita sudah menggeser dan menutup pendaftaran di aplikasi dan di website kita. Oh, iya. Kita decentralize, kita tidak memusatkan lagi terhadap pusat. Sekarang semuanya di DPW.
Jadi kalau Ikhwan Filah yang mau mendaftar API atau sudah mendaftar API tapi belum dapat sertifikat keanggotaan, sekalian tinggal di mana? Contoh kalian di Surabaya, berarti itu provinsinya Jawa Timur. Kalian tinggal buka TikToknya, search API Jatim. Nanti di setiap DPW itu akan ada nomor WhatsApp-nya. Kalian mendaftar di situ sampai keluar KTA-nya. Nah, kalau ada provinsi-provinsi yang belum ada DPW-nya, lihat di map, cari DPW paling dekat. Itu nomor 2. Dan yang ketiga, kalau internasional yang di luar Indonesia, daftarnya ke API Pusat. API Pusat itu ada Apologet Islam Indonesia akunnya. Bisa DM ke sana langsung. Ya, ini berlaku untuk yang sudah mendaftar tapi belum dapat KTA. Yang sudah dapat KTA nggak usah khawatir ya. Ya gitu Yuk, aja, Bang. saya sudah dapat Terima kasih. KTA. Terima kasih Bang Jibril dan Bang Zuma, Bang Hadi Selebes, Bang Fandi, Bunda Nora, salam sehat, terus berjuang. Siap. Izin pamit. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Syukran abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Kulhu Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang. Salam buat Bang Blender, Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Naura, dan Bang Ana Umi, Bang Pandi Semua Ahmad. Saya mau tanya ini Bang. Gimana Bang? Saya asumsikan abang Muslim ya? Muslim Bang, dari lahir lillahi ta'ala Muslim. Masya Allah, dari dunia ruh ya, Masya Allah. Gimana Bang? Saya mau tanya, ini Bang ya, saya kan punya saudara, asalnya dia itu Muslim Bang, terus ikut kakaknya ke Kalimantan, dia nikah dapat oten gitu kan? Dapat kapir, Nah, oke. Iya, terus dia pindah agama ke oten. Lah semenjak dia mengenal dunia TikTok ini, ada perdebatan Bang Zuma di rumahnya Bang Zuma, Bang Blender, dia akan mengikuti saya